Halo, selamat pagi pemirsa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Kilas Nusantara Pagi yang akan menghadirkan 3 berita pilihan dari redaksi Kantor Berita Antara. Bersama saya, Helmut Timothy. Pemirsa, kita awali dari informasi perihal Presiden Joko Widodo yang bertolak ke Jerman untuk menghadiri KTT G7 di Elmau. Usai bertolak ke Jerman, Jokowi selanjutnya menuju Ukraina dan Rusia untuk bertemu kedua presiden dari kedua negara tersebut. Selanjutnya pemirsa, di tengah cuaca yang kurang baik menyebabkan berkurangnya hasil panen cabai di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian akan menjamin ketersediaan cabai akan tercukupi menjelang Idul Adha 1443 Hijriah. Berita terakhir datang dari perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-495. Untuk pertama kalinya Jakarta International Stadium dipadati sekitar 70.000 penonton. Dalam hajatan ulang tahun Jakarta tersebut, Gubernur Anies Baswedan menyatakan warga Jakarta harus dapat merasakan kemegahan stadion berskala internasional tersebut. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pagi hari ini, saya dan rombongan terbatas akan berangkat untuk berkunjung ke beberapa negara. Yang pertama akan ke Jerman untuk menghadiri KTT G7, di mana kita di sini adalah sebagai partner country dari G7 dan juga diundang untuk menghadiri KTT G7 ini sebagai ketua presidensi G20. Setelah dari Jerman, saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Kemudian yang terakhir, saya akan berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan kembali pembahasan kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Dan selama saya di luar negeri, pemerintahan akan dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Anomali cuaca yang kurang mendukung saat ini telah menyebabkan berkurangnya hasil panen cabai dari tingkat petani, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik secara nasional, hasil panen cabai menurun antara 7 hingga 10% dari tingkat rata-rata produksi bulanan yang kemudian berdampak pada kenaikan harga komoditas tersebut. Walaupun Kementerian Pertanian juga mengidentifikasi penurunan banyak dipengaruhi oleh faktor petani yang banyak beralih dari cabai ke pertanian padi karena tingginya curah hujan di periode bulan Mei hingga Juni di beberapa wilayah, sehingga banyak organisme yang menyerang tanaman cabai. Di sisi lain, mendekati momen Idul Adha 1443 Hijriah, diperkirakan permintaan cabai di tengah masyarakat akan melonjak. Kalau ini dijadikan Namun saat meninjau sentra lahan pertanian cabai di Desa Kataan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada 26 Juni, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setianto menjamin ketersediaan cabai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat meskipun harganya memang agak tinggi.
cabai menjelang hari Raya Idul Adha ini cukup. Vaksin PMK. Jadi, walaupun mungkin memang harganya agak tinggi karena ada beberapa daerah yang biasa nanam cabai, sekarang lagi mengurangi penanaman cabainya. Hasil panen cabai di Temanggung sendiri setiap harinya mencapai lebih dari 1,2 ton yang selain dipasok ke tingkat provinsi juga menopang kebutuhan nasional. Dengan harga di tingkat petani melambung hingga Rp70.000 per kilogram. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sekitar 70.000 orang pada 26 Juni malam memadati Jakarta International Stadium yang menjadi puncak Jakarta Hajatan. Sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-495 Jakarta. Hadirnya masyarakat dalam jumlah besar tersebut seperti dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan saat memberikan sambutan lantaran sudah 2 tahun perayaan HUT Jakarta diadakan secara terbatas di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, warga ibu kota, kata dia, harus merasakan kemegahan stadion berskala internasional yang telah dibangun 100% oleh anak bangsa tersebut. Yuk kita ramaikan Jakarta Hajatan, kota kolaborasi, akselerasi, elevasi. Semua yang hadir, jelas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu merupakan orang-orang pertama yang merasakan stadion itu hampir terisi penuh. Sekaligus menjadi perhelatan yang untuk pertama kalinya digelar dengan jumlah pengunjung terbanyak. Karena biasanya paling banyak hanya antara 5 hingga 10.000. Jadi ini kali pertama dan saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kemudian kita sampaikan juga bahwa ini adalah hasil kolaborasi. Jakarta sebagai kota kolaborasi terus akan kita jaga. Malam puncak hajatan ke-495 sendiri dimeriahkan dengan penampilan sejumlah musisi tanah air. Di antaranya Ungu, Padi, Wali, Reza Artamevia, Mahalini, Lea Simanjuntak, Saikoji, dan Kojek Rap Betawi. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Itulah pemirsa ketiga informasi yang dapat kami hadirkan di hadapan Anda untuk menemani aktivitas pagi yang penuh semangat. Dapatkan informasi terbaru dan teraktual lainnya dengan cara mengunjungi portal antara.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran YusTV. Kami akan kembali menjumpai Anda dalam program Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.